Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita kembali bertemu bersama saya, dan saya pribadi sangat excited dengan video hari ini karena kita akan membahas sesuatu yang menurut saya adalah jantung dari seluruh kajian ekonomi syariah. Kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, sesuatu yang setiap hari kita sentuh, kita gunakan, kita pikirkan, bahkan mungkin kita khawatirkan, yaitu harta dan kepemilikan dalam perspektif Islam. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti perjalanan belajar kita dari video sebelumnya hingga video yang ketiga. Perjalanan kita bersama sungguh luar biasa. Di video pertama kita membahas fondasi dan filosofi dasar ekonomi Islam. Di video kedua kita menyelami prinsip-prinsip utama dalam muamalah. Di video ketiga kita belajar tentang sistem nilai dalam ekonomi Islam syariah. Dan sekarang kita di video yang keempat, kita akan membahas sesuatu yang menjadi pilar penyangga dari semua yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bagi kalian yang baru bergabung, selamat datang untuk kalian semua. Kalian tidak perlu menonton video sebelumnya untuk memahami video ini, karena saya akan menjelaskan segalanya dari awal. Tapi kalau kalian punya waktu, sangat saya anjurkan untuk menonton video-video sebelumnya agar pemahaman kawan-kawan sekalian semakin utuh dan komprehensif. Teman-teman, izinkan saya membuka video ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana tapi sesungguhnya sangat dalam maknanya. Pertanyaan itu adalah, apakah harta yang ada di tangan kalian sekarang benar-benar milik kalian? Coba kalian pikirkanlah sejenak. Handphone yang kalian gunakan untuk menonton video ini, apakah itu benar-benar milik kalian? Uang di dompet atau di rekening bank kalian, apakah itu benar-benar milik kalian? Apakah yang kalian kenakan, apakah itu benar-benar milik kalian? Dalam logika ekonomi konvensional, jawabannya sederhana, tentu saja itu milik kalian, karena kalian yang membelinya, kalian yang mendapatkannya, dan tidak ada orang lain yang berhak mengambil. Tapi dalam pandangan Islam, jawabannya jauh lebih kompleks, jauh lebih kaya, dan jauh lebih bermakna dari sekedar ya, itu milikku. Dan inilah yang akan kita beda hari ini, karena memahami konsep kepemilikan dalam Islam bukan hanya soal fikih dan hukum. Ini soal bagaimana kita memandang hidup, bagaimana kita memosisikan diri kita dalam hubungan dengan Sang Pencipta, dan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia melalui medium harta. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di awal, video ini saya rancang dengan format yang sedikit berbeda dari biasanya. Selain penjelasan materi yang mendalam, saya juga akan melempar pertanyaan-pertanyaan interaktif di beberapa titik. Tujuannya satu, saya tidak mau kalian jadi pendengar pasif. Saya mau kalian berpikir. Saya mau kita saling memahami. Karena ilmu yang paling lekat adalah ilmu yang kita pahami sendiri, bukan ilmu yang kita terima begitu saja. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai bagian yang pertama. Kita masuk bagian pertama, yaitu pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Bagian pertama yaitu membongkar definisi harta dari berbagai sudut pandang. Oke teman-teman, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Dari kata harta itu sendiri, dalam bahasa Arab, harta disebut dengan istilah al-amal, yang berasal dari kata kerja mala yang artinya cenderung atau miring ke suatu arah. Secara sederhana, akar kata ini memberikan gambaran bahwa harta adalah sesuatu yang hati manusia cenderung kepadanya, sesuatu yang selalu menarik perhatian dan keinginan manusia. Menarik sekali kan? Bahkan dari akar katanya saja, Islam sudah mengakui bahwa manusia punya kecenderungan alami untuk mencintai harta,
dan itu bukan sesuatu yang dikutuk, itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14 yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan, bintang-bintang, ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Subhanallah, Allah tidak bilang harta itu haram dicintai. Allah hanya menggambarkan bahwa itu adalah kesenangan dunia yang bersifat sementara. Dan ada yang lebih abadi dari itu. Sekarang, mari kita lihat bagaimana para ulama mendefinisikan harta. Dan ini penting karena ternyata ada perbedaan pendapat yang cukup signifikan antara ulama satu dengan yang lain. Definisi pertama, menurut ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan secara umum. Kata kuncinya di sini ada dua, bisa disimpan dan bisa dimanfaatkan. Nah, berdasarkan definisi ini, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat atau jasa seperti manfaat menyewa rumah atau jasa tenaga seorang pekerja itu tidak termasuk kategori harta. Karena kenapa? Karena manfaat tidak bisa disimpan secara fisik. Kamu tidak bisa menyimpan manfaat tinggal di rumah dalam lemari kan? Yang definisi kedua, menurut jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka mendefinisikan harta secara lebih luas, yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dipertukarkan atau diperjualbelikan. Berdasarkan definisi ini, manfaat dan jasa termasuk dalam kategori harta. Jadi, jasa seorang dokter, manfaat dari sebuah kendaraan sewaan, itu semua dihitung sebagai harta. Perbedaan ini bukan sekadar perdebatan teori ya teman-teman. Ini punya implikasi hukum yang sangat nyata. Misalnya, dalam kasus pencurian, apakah mencuri manfaat dari sesuatu bisa dikenakan hukum had atau hukuman potongan tangan? Menurut Hanafiyah, tidak, karena manfaat bukan harta, tapi menurut jumhur bisa. Lihat betapa satu definisi saja bisa menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda jauh. Lalu, bagaimana dengan definisi yang lebih modern dan relevan untuk konteks ekonomi syariah kontemporer? Para ekonomi muslim kontemporer seperti Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wal Adilatuhu merumuskan bahwa harta adalah segala sesuatu yang secara umum dapat digunakan oleh manusia, baik berupa materi maupun manfaat, dan ia memiliki nilai dalam pandangan syariat Islam. Kita masuk bagian B, karakteristik harta dalam Islam, bukan sembarang benda. Nah, teman-teman, tidak semua benda secara otomatis disebut harta dalam Islam. Ada beberapa karakteristik atau syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu bisa dikategorikan sebagai harta yang sah secara syariah. Karakteristik pertama, harus ada nilai atau disebut qimah. Dalam Islam, sesuatu baru bisa disebut harta kalau memiliki nilai, baik nilai ekonomi maupun nilai kemanfaatan. Sebutir pasir di pinggir jalan tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga ia tidak bisa dikategorikan sebagai harta dalam konteks muamalah. Tapi, kalau pasir itu dalam jumlah besar dan digunakan untuk bahan bangunan, barulah ia memiliki nilai dan bisa disebut harta. Karakteristik yang kedua, harus bisa dimiliki dan dikuasai. Dalam bahasa fikih disebut al-hayyaza, yaitu kemampuan untuk menguasai secara fisik atau hukum. Udara yang kita hirup setiap saat tidak bisa kita miliki secara eksklusif, maka ia bukan termasuk harta meskipun sangat berharga bagi kehidupan sehari-hari. Tapi kalau udara itu dikemas dalam tabung oksigen, barulah ia bisa dimiliki dan menjadi harta. Karakteristik yang ketiga, harus halal secara syariat. Ini yang membedakan konsep harta dalam Islam dengan konsep harta dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, apapun yang punya nilai ekonomi bisa disebut harta, termasuk minuman,
minuman keras, narkoba, atau hasil perjudian. Tapi dalam Islam, benda-benda yang diharamkan secara syariat tidak bisa disebut sebagai harta yang sah, meskipun memiliki nilai ekonomi di pasar. Minuman keras misalnya, ia punya harga jual, ada yang mau beli, tapi dalam pandangan Islam, ia bukan harta yang sah karena keberadaannya tidak diakui oleh syariat. Karakteristik yang keempat, harta harus bersifat materi atau dapat dirasakan keberadaannya. Mimpi tidak bisa disebut harta, khayalan tidak bisa disebut harta. Tapi, sebuah proyek bisnis yang masih dalam rencana, kalau rencana itu sudah diwujudkan dalam bentuk dokumen, perjanjian dan mulai ada realisasinya, barulah ia bisa masuk dalam kategori harta. Kita masuk ke bagian C, konsep kepemilikan dalam Islam. Siapa sih pemilik sejati itu? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling filosofis dan paling menarik menurut saya, yaitu soal kepemilikan dalam Islam. Teman-teman, ada satu prinsip yang harus kita pegang kuat-kuat sebelum membahas apapun tentang kepemilikan dalam Islam. Prinsip ini adalah fondasi dari seluruh sistem ekonomi Islam. Prinsipnya adalah pemilik sejati dan mutlak atas segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan saya, bukan kalian, bukan negara, bukan juga perusahaan manapun. Allah lah yang satu-satunya pemilik mutlak atas seluruh alam semesta, alam beserta isinya. Dasar dari prinsip ini sangat kuat dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 284, Allah berfirman yang artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jelas sekali kan? Sangat tegas, tidak ada keraguan di sana. Kemudian dalam surah An-Nur ayat 33 Allah berfirman, dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Perhatikan frasa harta Allah. Bukan harta kalian, tapi harta Allah yang dititipkan kepada kalian. Ini adalah konsep yang revolusioner. Lalu jika begitu, apa sih posisi manusia dalam kaitannya dengan harta? Manusia dalam Islam menempati posisi sebagai khalifah atau wakil, pemegang amanah, dan pengelola atas harta yang pada hakikatnya milik Allah. Konsep ini dalam istilah fikih disebut dengan istiqlaf, yaitu penguasaan manusia atas harta semata-mata karena mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Implikasi dari konsep ini sangat besar ternyata teman-teman. Kalau harta yang kita pegang ini sejatinya adalah titipan dan amanah dari Allah, maka kita tidak bisa seenaknya menggunakan. Ada aturan mainnya, ada etikanya, ada batas-batasnya, dan pada akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Inilah yang membuat konsep kepemilikan dalam Islam secara fundamental berbeda dari konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalis yang mengakui kepemilikan individu secara mutlak dan absolut, di mana seseorang dianggap berhak melakukan apapun terhadap hartanya tanpa ada pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kita masuk ke bagian D, jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi beberapa jenis. Mari kita bahas satu persatu dengan detail. Jenis pertama, kepemilikan individu atau disebut milkiyah fardiyah. Ini adalah hak kepemilikan yang melekat pada seseorang secara pribadi. Islam mengakui dan menghormati kepemilikan individu. Bahkan, Islam melindunginya dengan sangat serius. Salah satu dari 5 tujuan utama syariat Islam atau disebut al-maqasid al-syariah adalah hibzu al-mal, menjaga dan melindungi harta. Itulah kenapa pencurian dilarang keras, kenapa penipuan dalam jual beli adalah dosa besar, kenapa riba diharamkan. Semuanya dalam rangka melindungi kepemilikan individu dari berbagai bentuk pelanggaran. Namun, kepemilikan individu dalam Islam tidak bersifat mutlak. Ada 2 batas penting. Yang pertama, batas internal, yaitu harta harus diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, batas eksternal, yaitu dalam pemanfaatan harta ada hak orang lain yang harus dipenuhi, seperti kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Jenis yang kedua, kepemilikan bersama atau disebut milkiyah
Milkiyah usitaraka. Ini adalah kepemilikan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Contohnya adalah harta warisan yang belum dibagi. Aset dalam sebuah perusahaan syirkiyah atau persekutuan yang dimiliki bersama oleh suami istri. Kepemilikan jenis ini diatur dengan sangat rinci dalam fikih muamalah. Jenis yang ketiga, kepemilikan negara atau disebut milkiyah daulah. Ini adalah harta yang dimiliki oleh negara dan peruntukannya adalah untuk kepentingan publik dan operasional pemerintahan. Contohnya adalah tanah milik negara, fasilitas umum, hasil pajak, dan barang-barang rampasan perang atau disebut ghanimiyah yang menjadi hak negara. Jenis yang keempat, kepemilikan umum disebut milkiyah ammah. Berbeda dengan kepemilikan negara. Kepemilikan umum adalah harta yang pada dasarnya dimiliki oleh seluruh masyarakat dan tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu maupun negara. Contohnya adalah air, udara, sinar matahari, padang penggembalaan, hutan alam, dan lain-lain sebagainya. Dalam konsep ekonomi Islam kontemporer, minyak bumi dan sumber daya alam strategis juga termasuk dalam kategori kepemilikan umum, yang artinya tidak boleh diprivatisasi untuk kepentingan segelintir orang atau korporasi. Selanjutnya kita lanjut ke bagian kedua. Kita lanjut bagian 2, yaitu unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Kita masuk ke poin ke A. Mengapa sih kita perlu memahami unsur-unsur hak milik? Teman-teman, sebelum masuk ke detail, saya ingin menjelaskan dulu mengapa kita perlu mempelajari unsur-unsur hak milik ini. Bukankah cukup kita tahu bahwa kita memiliki sesuatu? Ternyata tidak sederhana itu loh. Dalam kehidupan nyata, sering muncul situasi-situasi yang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa saja yang terkandung dalam sebuah hak milik. Misalnya, Anda menyewa sebuah ruko dari pemiliknya. Dalam situasi ini, siapa yang berhak menggunakan ruko itu? Siapa yang berhak atas keuntungan dari bisnis yang dijalankan di dalamnya? Siapa juga yang berhak menjual atau mengalihkan ruko itu ke pihak lain? Jawabannya tidak selalu hitam putih, dan pemahaman tentang unsur-unsur hak milik akan membantu kita menjawabnya dengan tepat. Atau contoh lain, Anda bersama seorang teman bersama-sama membeli sebidang tanah. Kemudian, salah satu dari kalian ingin menjual bagiannya ke pihak ketiga. Apakah ia bisa melakukan itu? Apa hak teman lainnya? Lagi-lagi, pemahaman tentang unsur-unsur hak milik menjadi kunci. Para fuqaha atau ahli hukum Islam telah merumuskan bahwa hak milik dalam Islam terdiri dari beberapa unsur yang membangun sebuah kepemilikan yang utuh. Mari kita bahas semuanya dengan sangat mendetail. Bagian B, unsur yang pertama, hak al-intifa. Hak menggunakan dan menikmati. Hak al-intifa adalah hak untuk menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati manfaat dari sesuatu yang dimiliki. Ini adalah unsur yang paling mendasar, paling pertama yang orang pikirkan ketika bicara tentang kepemilikan. Tapi dalam Islam, hak ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada lapisan-lapisan yang perlu kita pahami. Dimensi pertama, menggunakan langsung al-istidam. Al-mubashir, ini adalah penggunaan harta secara langsung oleh pemiliknya sendiri. Saya memiliki sepeda, saya naik sepeda itu sendiri. Saya memiliki rumah, saya tinggal di rumah itu sendiri. Saya memiliki pakaian, saya kenakan pakaian itu. Dalam dimensi ini, Islam memberikan kebebasan yang sangat luas kepada pemilik untuk menggunakan hartanya sesuai kebutuhannya. Tidak ada seorang pun yang berhak memaksa pemilik untuk menggunakan hartanya dengan cara tertentu, selama penggunaannya tidak melanggar batas-batas syariat. Dimensi kedua, pengalihan manfaat kepada orang lain atau al-istiqlal. Pemilik juga berhak mengalihkan manfaat dari hartanya kepada orang lain, baik secara cuma-cuma atau pinjam-meminjam, maupun dengan imbalan atau sewa-menyewa. Ketika seorang pemilik rumah menyewakan rumahnya, ia sedang mengalihkan hak al-intifa atas rumahnya kepada si penyewa untuk jangka waktu tertentu dan dengan imbalan tertentu. Pemilik menerima uang sewa, sementara penyewa mendapat hak untuk menempati
dan menggunakan rumah itu tersebut. Batas-batas hak al-intifa. Meskipun hak ini sangat luas, Islam menetapkan batas-batas yang jelas. Batas pertama, tidak boleh israf atau berlebih-lebihan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Penggunaan harta yang berlebihan, mubazir, dan tidak pada tempatnya adalah terlarang meskipun itu harta milik sendiri. Batas kedua, tidak boleh merugikan orang lain, la dorora wala diror. Sebuah kaidah fikih yang sangat fundamental menyatakan la doror wala diror. Tidak boleh ada yang bahaya yang menimpa diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Saya boleh menggunakan harta saya sesuai keinginan, tapi tidak boleh dengan cara yang merugikan tetangga atau masyarakat sekitar. Batas yang ketiga, tidak boleh digunakan untuk hal yang diharamkan. Harta yang halal pun tidak boleh digunakan untuk tujuan yang haram. Uang yang didapat secara halal tidak boleh digunakan untuk membeli narkoba, minuman keras, atau membiayai perjudian. Batas yang keempat, harus memperhatikan hak orang lain yang ada dalam harta itu sendiri. Ini adalah batas yang paling khas Islam. Dalam setiap harta yang kita miliki, ada hak orang lain yang Allah titipkan di sana, berupa kewajiban zakat, hak fakir miskin, dan berbagai kewajiban sosial lainnya. Sebelum hak-hak itu ditunaikan, penggunaan harta tersebut belum terpenuhnya menjadi hak kita. Bagian C, unsur kedua, hak al-tamar, hak atas hasil dan keuntungan. Hak al-tamar secara harfiah berarti hak atas buah. Ini adalah hak pemilik untuk menikmati segala hasil, produk, dan keuntungan yang dihasilkan oleh hartanya. Bentuk-bentuk hal al-tamar. Pertama, tamar tabi'i, hasil alamiah. Ini adalah hasil yang timbul secara alamiah dari harta yang dimiliki tanpa campur tangan khusus dari pemilik. Contohnya, anak sapi yang lahir dari sapi yang dimiliki, buah dari pohon yang ditanam, susu dari kambing yang diternak, telur dari ayam yang dipelihara. Semua ini otomatis menjadi milik pemilik harta asalnya. Kedua, tamar madani, hasil dari kesepakatan. Ini adalah hasil yang timbul bukan karena proses alamiah, melainkan harta karena perjanjian atau akad dengan pihak lain. Contohnya adalah uang sewa dari properti yang disewakan, bagi hasil dari usaha yang melibatkan modal, atau royalti dari karya intelektual yang disensikan. Yang ketiga, tamar qanuni, hasil karena ketentuan hukum. Ini adalah hasil yang menjadi hak seseorang bukan karena proses alamiah maupun akad, melainkan karena ketentuan hukum syariah. Contohnya adalah hak waris. Seorang ahli waris berhak atas bagian dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal, bukan karena akad apapun, tapi karena ketentuan Allah dalam hukum waris. Relevansi dalam konteks investasi syariah. Konsep hak al-tamar ini sangat penting dalam memahami berbagai instrumen investasi syariah. Inilah yang membedakan bagi hasil dalam akad mudharabah dari bunga dalam sistem konvensional. Dalam akad mudharabah, investor sahibul mal menyerahkan modal kepada pengelola atau disebut mudarib untuk dikelola dalam usaha yang halal. Keuntungan yang timbul dari usaha itu dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Misalnya, 70% untuk pengelola dan 30% untuk investor. Nisbah 30% yang menjadi hak investor itu adalah bentuk dari hak al-tamar atas modal yang ia miliki, berbeda dengan bunga bank konvensional. Keuntungan dalam mudharabah tidak pasti jumlahnya, atau bergantung pada hasil usaha yang aktual. Berbagi risiko antara pemilik modal dan pengelola terkait langsung dengan aktivitas ekonomi yang nyata dan produktif. Kita masuk ke bagian D, unsur yang ketiga. Hak al-tasharruf, hak melakukan tindakan hukum. Hak al-tasharruf adalah hak pemilik untuk melakukan berbagai tindakan hukum atas hartanya. Ini adalah unsur yang memberikan kepemilikan dimensi dinamisnya. Tanpa hak al-tasharruf, kepemilikan akan menjadi status dan tidak produktif. Kategori-kategori tasarruf. Kategori pertama, tasarruf bil qaul, tindakan hukum melalui perkataan. Ini adalah tindakan hukum yang dilakukan melalui ucapan, pernyataan, atau akad. Ini mencakup jual beli. Sebagai contohnya,
ialah Bayu. Saya menjual mobil saya kepada si A dengan harga sekian. Kepemilikan berpindah hibah. Saya datang si hibah. Saya menghadiahkan jam tangan saya kepada adik saya. Kepemilikan berpindah. Wakaf. Saya mewakafkan tanah saya untuk masjid. Kepemilikan berubah, status menjadi wakaf selamanya. Ya. Selanjutnya ada wasiat. Saya menyatakan bahwa sepertiga harta saya setelah meninggal nanti akan diberikan kepada yayasan tersebut. Perjanjian sewa. Saya menyewakan ruko saya kepada si B untuk 2 tahun dengan harga sekian per bulan. Kategori yang kedua, tasharruf bil fi'l, tindakan hukum melalui perbuatan. Ini adalah tindakan nyata atas harta yang mengubah kondisinya, posisinya, atau statusnya. Misalnya, membangun rumah di atas tanah yang dimiliki, mengolah bahan mentah menjadi produk, jadi menghancurkan benda yang sudah tidak berguna, menggabungkan beberapa harta menjadi satu entitas kategori. Kategori yang ketiga, tasharruf bil niyah atau tindakan hukum melalui niat. Ini adalah tindakan yang timbul dari niat atau kehendak batin yang kemudian memiliki akibat hukum. Misalnya, seseorang meniatkan bahwa barang tertentu yang ia miliki akan ia sedekahkan. Niat ini memiliki dampak hukum tersendiri dalam konteks tertentu. Batasan-batasan hak al-tasharruf. Hak ini pun memiliki batasan yang ketat dalam Islam. Batasan yang pertama, kecakapan hukum atau disebut ahliyah. Tidak semua orang memiliki hak al-tasharruf yang penuh. Anak kecil yang belum balik, orang yang sedang dalam kondisi tidak sehat akalnya, atau orang yang dinyatakan di bawah pengampuan. Mereka tidak bisa melakukan tasharruf secara mandiri. Mereka membutuhkan wali yang bertindak atas nama mereka. Ini adalah perlindungan, bukan pengekangan. Batasan yang kedua, tasharruf yang merugikan orang lain. Seseorang tidak bisa melakukan tindakan hukum atas hartanya yang merugikan hak orang lain. Misalnya, seseorang yang sedang menanggung hutang tidak bisa menghibahkan seluruh hartanya sehingga tidak ada yang tersisa untuk melunasi hutang. Batasan yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Tasarruf yang berujung pada sesuatu yang diharamkan tidak diakui sahnya. Misalnya, menjual sesuatu kepada orang yang berniat menggunakannya untuk tujuan haram. Dalam kondisi tertentu, penjualan ini bisa dianggap tidak sah atau ceritanya makruh. Lanjut bagian E, unsur keempat, hafiz al-mal, hak atas perlindungan harta. Hafiz al-mal, perlindungan harta adalah salah satu dari 5 tujuan fundamental syariat Islam atau disebut al-maqasid al-khamsah. Keempat lainnya adalah perlindungan jiwa, hibzu an-nafs, perlindungan akal, hibzu al-akal, perlindungan keturunan, hibzu al-nasal, dan perlindungan agama. Hibzu ad-din, fakta bahwa perlindungan harta masuk dalam 5 tujuan tertinggi syariat menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjamin keamanan kepemilikan individu. Instrumen perlindungan harta dalam Islam. Instrumen pertama ialah sanksi atas pencurian. Islam menetapkan hukum had atau hukum potong tangan bagi pencuri yang memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat itu sangat ketat. Barang yang dicuri harus mencapai nisab tertentu, dicuri dari tempat penyimpanan yang layak atau hirs, dan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas barang tersebut. Hukuman yang keras ini bukan untuk menyiksa pencuri, tapi untuk memberikan efek jera yang melindungi seluruh masyarakat. Instrumen yang kedua, larangan ghosab, perampasan atau disebut perampasan. Pengambil harta orang lain secara paksa meski tanpa menyembunyikan ini disebut ghosab dan hukumnya haram. Pelaku ghosab wajib mengembalikan benda yang dirampas dan menanggung seluruh kerugian yang timbul akibat perampasan itu. Instrumen ketiga, larangan atau ihtikar yang disebut pengimbunan. Menimbun barang kebutuhan pokok untuk menciptakan kelangkaan buatan dan menaikkan harga secara tidak wajar adalah haram hukumnya dalam Islam. Ini adalah bentuk perlindungan harta masyarakat luas dari perilaku monopolistik segelintir orang. Instrumen yang keempat, larangan riba. Riba, kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam, adalah haram karena ia merampas harta meminjam secara tidak adil. Sistem riba menguntungkan si kaya di atas kerugian si miskin.
Instrumen yang kelima, lembaga hisbah. Dalam sejarah peradaban Islam, ada lembaga yang disebut hisbah yang bertugas mengawasi pasar, memastikan tidak ada kecurangan dalam ketimbangan, tidak ada penipuan dalam transaksi, tidak ada praktik monopoli yang merugikan konsumen. Ini adalah semacam BPSK dan OJK-nya Islam klasik. Kita lanjut bagian F, unsur yang kelima. Unsur yang kelima, al-wazifah al-istimaiyah. Fungsi sosial harta ini adalah unsur yang paling unik dan paling revolusioner dalam konsep hak milik Islam. Fungsi sosial harta atau dalam bahasa modern disebut juga dengan tanggung jawab sosial kepemilikan adalah prinsip bahwa setiap kepemilikan individu membawa serta kewajiban terhadap masyarakat. Konsep ini secara diametral berlawanan dengan konsep kepemilikan dalam kapitalisme klasik yang menyatakan bahwa hak milik bersifat absolut dan tak terbatas. Dalam Islam, hak milik memiliki dimensi vertikal atau disebut tanggung jawab kepada Allah dan dimensi horizontal atau disebut tanggung jawab kepada sesama manusia. Bentuk-bentuk fungsi sosial harta pertama, zakat. Inilah instrumen redistribusi kekayaan yang paling wajib dan paling sistematis dalam Islam. Zakat bukan donasi sukarela, ia adalah kewajiban hukum yang memiliki ketentuan sangat rinci. Siapa yang wajib mengeluarkan, berapa besar yang harus dikeluarkan, dari jenis harta apa, kepada siapa disalurkan. Sistem zakat kalau dijalankan dengan benar memiliki kekuatan untuk transformasi struktur ekonomi masyarakat. Bayangkan deh, setiap tahun 2,5% dari seluruh harta simpanan umat Islam di seluruh dunia mengalir kepada mereka yang membutuhkan. Dalam skala global, jumlah itu sangat astronomis. Kedua, infak dan sedekah. Meskipun bersifat sunnah, tidak wajib seperti zakat, infak dan sedekah mendapat tekanan yang sangat besar dalam Islam. Al-Quran menyebut kata infak dan derivasinya lebih dari 70 kali, menunjukkan betapa pentingnya peran pengeluaran harta dalam kehidupan seorang muslim. Yang ketiga, wakaf. Instrumen yang unik ini memungkinkan seseorang untuk membekukan kepemilikan hartanya dan mengalirkan manfaatnya secara permanen untuk kepentingan umum. Masjid, madrasah, perpustakaan, rumah sakit, banyak fasilitas publik yang dibangun dan dipelihara melalui institusi wakaf dalam sejarah peradaban Islam. Yang keempat, larangan israf dan tabdzir. Berlebih-lebihan atau israf dan pemborosan dilarang keras dalam Islam. Mengapa? Karena sumber daya yang dihamburkan untuk kemewahan yang tidak perlu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang kekurangan. Dengan melarang israf dan tabdzir, Islam secara tidak langsung melindungi hak masyarakat atas sumber daya yang ada. Yang kelima, larangan ikhtinas atau menimban harta. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34-35 tentang ancaman keras bagi mereka yang menimbun emas dan perak tanpa menafkahkannya di jalan Allah. Menimbun harta tanpa produktivitas adalah tindakan yang bertentangan dengan fungsi sosial harta, karena harta yang ditimbun tidak bisa berputar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, teman-teman. Kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Kita masuk ke poin A. Mengapa sih harus ada sebab-sebab kepemilikan? Teman-teman sekalian, kita masuk ke bagian ketiga. Pertanyaan yang menjadi judul bagian ini mungkin terdengar aneh. Mengapa harus ada sebab kepemilikan? Bukankah kepemilikan itu terjadi begitu saja? Jawabannya tidak. Dalam pandangan Islam, kepemilikan yang sah haruslah memiliki dasar yang diakui oleh syariat. Tidak semua cara mendapatkan sesuatu menghasilkan kepemilikan yang sah. Dan kepemilikan yang tidak sah, meski secara fisik kita memegang benda itu sendiri, tidak memberikan kita hak yang legitimate dan atas benda tersebut. Inilah yang dalam usul fikih disebut asbab al-tamlik, sebab-sebab kepemilikan. Mengkaji sebab-sebab ini adalah cara kita memahami bagaimana Islam memandang legitimitas kepemilikan seseorang. Poin B, sebab pertama,
Ihrajul mubahat, menguasai benda tak bertuan. Ihrajul mubahat secara harfiah berarti menguasai benda-benda yang dibolehkan, yaitu benda-benda yang belum ada pemiliknya dan tidak ada larangan syariat untuk dimiliki. Pengertian dan dasar hukum konsep ihrajul mubahat ini bersumber dari sebuah prinsip dasar dalam Islam, bahwa bumi dan segala isinya pada dasarnya adalah anugerah Allah untuk seluruh umat manusia. Manusia pertama yang berhasil menguasai suatu benda dari alam yang belum ada pemiliknya memiliki hak istimewa untuk menjadi pemilik pertamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya ardan maitatan wa fahiya lahu." Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Abu Daud Tirmizi. Penerapan dalam berbagai bidang, penerapan dalam perburuan dan perikanan. Seseorang yang berburu binatang di hutan yang bukan milik siapapun atau yang menangkap ikan di laut bebas, ia menjadi pemilik binatang atau ikan itu ketika ia berhasil menguasainya. Inilah sebab kepemilikan yang paling primitif dan paling mendasar. Penerapan dalam ihya al-mawat atau menghidupkan tanah mati, tanah yang tidak dimiliki siapapun, tidak digarap dan tidak dimanfaatkan bisa menjadi milik seseorang jika ia berhasil menghidupkannya. Menghidupkan di sini berarti mengolah, bercocok tanam, membangun atau kegiatan produktif lainnya yang mengubah tanah mati menjadi tanah yang produktif. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mensyaratkan izin dari pemerintah, sebagian lagi tidak. Penerapan dalam eksplorasi sumber daya alam ini adalah aplikasi kontemporer yang masih diperdebatkan ketika sebuah perusahaan menemukan cadangan minyak bumi di bawah tanah yang sebelumnya tidak diketahui siapapun. Apakah perusahaan itu berhak memilikinya? Dalam konteks negara modern, hal ini diatur oleh hukum negara. Tapi, dalam kerangka Islam, minyak bumi yang merupakan sumber daya strategis termasuk dalam milkiyah ammah atau disebut kepemilikan umum, sehingga tidak bisa dimiliki secara eksklusif oleh perusahaan tanpa izin dan pengawasan dari negara yang mewakili kepentingan publik. Syarat-syarat sahnya ihrajul mubahat. Untuk sahnya ihrajul mubahat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, benda itu belum ada pemiliknya atau sudah ditinggalkan oleh pemiliknya atau disebut mubah likulli ahad. Syarat yang kedua, tidak ada larangan syariat maupun peraturan perundangan yang melarang pengambilan benda tersebut. Misalnya, mengambil binatang yang dilindungi adalah terlarang meskipun binatang itu tidak dimiliki siapapun. Syarat yang ketiga, ada niat yang jelas untuk memiliki. Seseorang yang tidak berniat memiliki tidak mendapatkan kepemilikan. Misalnya, seseorang yang memungut sampah untuk dibuang kembali, ia tidak bermaksud memiliki sampah itu. Syarat yang keempat, penguasaan harus bersifat nyata dan konkret. Sekadar melihat binatang buruan dari kejauhan belum menghasilkan kepemilikan. Baru ketika binatang itu berhasil ditangkap atau ditombak barulah kepemilikan berpindah. Bagian C, sebab kedua. Al-Khalafiyah atau peralihan dan penggantian kepemilikan Al-Hafiyah berasal dari kata khalafa yang berarti menggantikan atau meneruskan. Ia adalah kepemilikan yang berpindah dari satu pihak ke pihak lain, bukan karena inisiatif langsung dari kepemilik baru, tapi karena satu peristiwa atau kondisi tertentu yang menyebabkan perpindahan itu terjadi. Al-Khalafiyah terbagi menjadi dua bentuk utama. Bentuk yang pertama, Al-Khalafiyah amma pewarisan atau disebut Al-Ris. Ini adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam Islam, hukum waris diatur dengan sangat komprehensif dalam Al-Quran, terutama surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 dan dikembangkan secara detail oleh para ulama fikih hingga menjadi sebuah ilmu tersendiri yang disebut ilmu al-faraid. Mengapa hukum waris Islam sangat penting? Pertama, karena ia menjamin bahwa harta seseorang yang meninggal akan terdistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak secara adil dan teratur. Tidak ada yang dirampok, tidak ada yang diabaikan. Yang kedua, karena ia adalah instrumen redistribusi kekayaan yang otomatis. Setiap kali seseorang meninggal, hartanya menyebar ke lebih banyak pihak. Ini mencegah terkonsentrasinya kekayaan di tangan satu orang
satu ke keluarga kecil secara turun-menurun. Prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam. Harta bisa dibagi setelah seluruh hutang pewaris dilunasi dan wasiat hingga 1/3 harta dilaksanakan bagian setiap ahli waris sudah ditetapkan oleh Allah, tidak bisa diubah secara semena-mena, tidak diskriminasi berdasarkan usia, anak bayi pun mendapat haknya, ahli waris yang membunuh pewaris kehilangan hak warisnya. Perbedaan agama menghalangi warisan antara muslim dan non-muslim, dan juga sebaliknya. Kelompok-kelompok ahli waris, ashabul furud, ahli waris yang bagiannya ditetapkan langsung dalam Al-Quran, seperti istri mendapat 1/4 atau 1/8, suami mendapat 1/2 atau 1/4, ibu mendapat 1/6 atau 1/3, anak perempuan mendapat 1/2 atau 2/3. Ashabah, ahli waris yang mendapat sisa setelah ashabul furud, mengambil bagiannya umumnya adalah kerabat laki-laki dari jalur patrilineal, Zaul Arham, kerabat yang tidak termasuk ashabul furudah maupun ashabah, yang mendapat bagian hanya jika tidak ada ahli waris dari kedua kelompok pertama. Bentuk kedua, khalafiyah hassah, penggantian atas kerusakan atau disebut aldaman. Ini adalah kepemilikan yang timbul karena seseorang wajib membayar ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang ia timbulkan. Ketika ganti rugi itu dibayarkan, menerima ganti rugi mendapat kepemilikan atas ganti rugi tersebut melalui mekanisme al-khalafiyah. Contoh, si A menabrak dan merusak motor si B. Si A wajib mengganti motor tersebut. Uang atau motor pengganti yang si A berikan kepada si B menjadi milik si B melalui mekanisme al-daman yang termasuk dalam kategori al-khalafiyah. Kita masuk ke bagian D, sebab ketiga, al-uqud, kepemilikan melalui akad al-uqud. Bentuk jamak dari al-akad adalah kepemilikan yang timbul atau berpindah melalui perjanjian atau kontrak yang sah antara dua pihak atau lebih. Ini adalah sebab kepemilikan yang paling dominan. Dalam kehidupan ekonomi modern, hampir semua transaksi yang kita sehari-hari adalah akad. Rukun-rukun akad yang sah. Untuk sahnya sebuah akad minimal harus terpenuhi. Pertama, akid para pihak yang berakad, mereka harus memenuhi syarat. Cakap hukum atau disebut ahliyah, tidak dalam paksaan atau disebut ridho, kesukarelaan dan berwenang untuk melakukan akad tersebut. Yang kedua, maqud alaih, objek akad. Objek harus jelas, harus ada atau disebut bukan barang yang belum ada sama sekali, dapat diserah terimakan dan halal. Yang ketiga, sigah, pernyataan akad yang terdiri dari ijab, penawaran dan kabul. Peniraan ijab dan kabul harus sesuai, dilakukan dalam satu majelis dan mencerminkan kesungguhan para pihak. Yang keempat, maudhu al-akad, tujuan akad, yang harus halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Jenis-jenis akad utama dalam kepemilikan akad pertama atau disebut bai, jual beli. Bai adalah akad pertukaran, barang ditukar dengan uang atau barang dengan barang, atau disebut barter atau uang dengan uang. Ini adalah akad yang paling mendasar dalam sistem ekonomi. Islam mengatur akad jual beli dengan sangat detail karena ia adalah jenis akad yang paling rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan. Beberapa larangan utama dalam jual beli Islam. Larangannya antara itu ialah goror, yaitu ketidakjelasan atau penipuan. Barang harus jelas kondisinya, jumlahnya dan kualitasnya. Yang kedua, larangan maisir atau disebut spekulasi murni yang menyerupai perjudian. Larangan riba dalam jual beli benda-benda ribawi yang termasuk emas, perak, gandum, dan lain-lain. Selanjutnya, larangan najasi, memanipulasi harga dengan cara pura-pura menawar tinggi untuk memancing pembeli lain. Larangan bai al-mutar, menjual kepada orang yang dalam kondisi terpaksa dengan harga yang mencekik. Akad kedua yang dimanakan hibah atau disebut pemberian. Hibah adalah akad di mana seseorang memberikan kepemilikan hartanya kepada orang lain tanpa imbalan apapun.
semata-mata karena kebaikan hati. Islam sangat menganjurkan hibah karena ia mempererat persaudaraan dan menyebarkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahaddu tahabbabu," yaitu saya kira-kira artinya saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Namun, dalam hibah ada beberapa ketentuan yang perlu dipahami. Hibah yang sudah diserahkan tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak. Ada pendapat yang membolehkan dalam kondisi tertentu. Hibah kepada anak-anak harus dilakukan secara adil dan merata. Akad yang ketiga, wakaf. Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan Islam yang paling inovatif dan paling abadi. Dampaknya secara definisi, wakaf adalah menahan pokok suatu harta dan mengalirkan manfaatnya secara berkelanjutan untuk kepentingan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik unik wakaf. Harta wakaf tidak bisa dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ia abadi. Manfaatnya terus mengalir selama benda itu ada. Bisa untuk kepentingan umum. Itu disebut wakaf am. Maupun kepentingan keluarga tertentu. Dalam sejarah Islam, institusi wakaf telah membiayai masjid, madrasah, perpustakaan, rumah sakit, jembatan, sumur, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Selama berabad-abad, ini adalah bentuk filantropi permanen yang tidak tertandingi oleh instrumen ekonomi manapun dari peradaban lain. Akad yang keempat, musyarakah dan mudharabah. Yang disebut kerjasama usaha. Ini adalah dua akad kerjasama yang menjadi tulang punggung keuangan syariah kontemporer. Musyarakah adalah kerjasama di mana semua pihak menyetorkan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai porsi modal atau nisbah yang disepakati. Mudharabah ialah kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal yang disebut sahibul mal dan pihak lain menyediakan keahlian dan tetangga. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh sahibul mal, kecuali kerugian akibat kelalaian mudharib. Melalui kedua akad inilah bank-bank syariah mengoperasikan bisnis mereka, menggantikan sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Kita masuk ke bagian E. Sebab yang keempat, al-tawallud minal mamluk. Hasil dari yang dimiliki al-tawallud minal mamluk berarti kepemilikan yang lahir atau tumbuh dari harta yang sudah dimiliki sebelumnya. Prinsipnya sederhana. Apa yang dihasilkan oleh harta yang kita miliki secara sah, secara otomatis juga menjadi milik kita. Ruang lingkup al-tawallud minal mamluk. Yang pertama, hasil fisik yang alamiah, anak binatang, buah pohon, susu ternak, telur unggas, bulu domba. Semua ini adalah contoh klasik dari al-tawallud minal mamluk. Pemilik hewan atau tanaman secara otomatis memiliki semua hasil yang dihasilkan oleh hewan atau tanaman itu. Yang kedua, hasil dari pengolahan atau disebut al-istisna. Ketika seseorang mengolah bahan baku yang ia miliki menjadi produk jadi misalnya mengolah kapas menjadi benang menjadi kain, kain menjadi pakaian, ia tetap memiliki hasilnya karena hasil itu tumbuh dari bahan baku miliknya sendiri, melalui kerjanya sendiri. Yang ketiga, hasil dari investasi yang halal. Keuntungan dari bisnis yang dijalankan menggunakan modal yang halal, bagi hasil dari investasi syariah, dividen dari saham perusahaan halal, ini semua adalah bentuk al-tawallud minal mamluk. Dalam konteks ekonomi modern, yang keempat, bunga bank, pengecualian penting. Di sini kita harus berhati-hati. Meskipun secara mekanis bunga bank tampak seperti hasil yang tumbuh dari uang yang dimiliki, ia bukan termasuk al-tawallud minal mamluk yang sah dalam Islam. Mengapa? Karena bunga bank adalah hasil dari akad qard atau pinjaman, bukan dari investasi atau usaha produktif. Dalam Islam, qard adalah akad tabarru, yang dimana artinya kebaikan yang tidak boleh menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Kelebihan apapun yang disyaratkan dalam pinjaman adalah riba, yang hukumnya haram secara kategoris. Kita masuk bagian F. Sebab yang kelima. Sebab-sebab kepemilikan yang bersifat khusus selain 4 sebab utama di atas, ada beberapa sebab kepemilikan lain yang diakui dalam Islam dalam konteks
konteks tertentu. Konteks pertama, lukoto barang temuan ketika seseorang menemukan barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Islam memiliki prosedur yang sangat teratur. Langkah yang pertama, pungut dan amankan barang itu, jangan biarkan hilang atau rusak. Langkah yang kedua, identifikasi dan catat ciri-cirinya dengan detail. Langkah yang ketiga, umumkan secara aktif di tempat-tempat yang memungkinkan pemiliknya mendengar, di masjid, di pasar, di media sosial kalau di era modern ini. Langkah yang keempat, pengumuman dilakukan selama 1 tahun berdasarkan hadis. Jika dalam setahun pemilik tidak muncul, barang itu bisa diambil atau disedekahkan atas nama pemilik yang tidak dikenal. Ketentuan khusus untuk barang kecil, para ulama membedakan antara barang berharga dan barang tidak berharga. Untuk ada pendapat yang memperbolehkan langsung menggunakannya tanpa perlu pengumuman setahun. Sodako dan zakat, penerima zakat dan sedekah mendapatkan kepemilikan yang sah atas harta yang mereka terima. Ini adalah sebab kepemilikan yang unik karena ia tidak timbul dari akad timbal balik yang saling menguntungkan, melainkan dari kewajiban sosial pihak pemberi dan hak yang ditetapkan syariat bagi penerima. Yang menarik dalam fikih zakat, ada perdebatan tentang kapan tepatnya kepemilikan penerima zakat itu mulai berlaku. Apakah saat harta zakat dipisahkan oleh pemberi, atau saat harta itu diterima oleh mustahik, atau saat harta itu diserahkan kepada amil. Amil itu pengelola zakat ya teman-teman. Perdebatan ini memiliki implikasi hukum yang cukup signifikan. Al-ghanimah, harta rampasan perang dalam konteks perang yang memenuhi syarat-syarat jihad yang sah. Islam memiliki ketentuan yang sangat teratur tentang pembagian ghanimah atau yang disebut harta rampasan perang. 1/5 atau al-khumus diambil untuk kepentingan umum yang dirinci dalam surah Al-Anfal ayat 41. Sementara 4/5 sisanya dibagi kepada para pejuang yang terlibat. Tentu saja dong, dalam konteks dunia modern, ketentuan ghanimah ini memiliki relevansi yang lebih terbatas, tetapi secara teoritis ia tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian sebab-sebab kepemilikan dalam fikih Islam. Oke teman-teman, setelah kita bahas yang bagian ketiga, sekarang kita bahas yang paling terakhir, yaitu penutup. Alhamdulillah ya teman, tidak terasa sampai sekarang ya teman-teman, kita telah menyelesaikan perjalanan panjang dan saya harap sangat menyenangkan ini bersama-sama. Perjalanan melalui 3 topik besar yang semuanya bermuara pada satu tema. Bagaimana Islam memandang harta dan kepemilikan, dan bagaimana pandangan itu seharusnya membentuk perilaku ekonomi kita sehari-hari. Dan mungkin yang paling penting, kita tidak akan terlalu terikat pada harta. Kita akan memiliki harta, tapi harta tidak akan memiliki kita. Kita akan menjadi pemilik harta yang bebas untuk memberikan, bebas untuk berbagi, bebas untuk melepas, karena kita tahu bahwa harta sejati yang kita miliki bukan yang ada di rekening bank, tapi yang kita kirimkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah dan amal saleh. Pesan dari saya sebelum saya tutup ialah ada sebuah kisah tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, salah seorang yang dijamin masuk surga. Ia adalah seorang pedagang yang sangat kaya, tapi kekayaannya tidak pernah membuatnya lupa diri. Ketika ia meninggal, ia telah menginfakkan hartanya di jalan Allah begitu banyak sehingga para ulama menghitung bahwa ia telah menginfakkan berkali-kali lipat dari harta yang ia wariskan kepada keluarganya. Dan yang paling indah, ia tidak pernah merasa miskin meskipun terus memberi. Justru sebaliknya, semakin banyak ia beri, semakin pula banyak ia dapatkan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam surah Saba ayat 39 yang kira-kira artinya dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.
Semakin kamu beri, semakin kamu mendapat. Semakin kamu melepas, semakin kamu bebas. Semakin kamu sadar bahwa harta bukan milikmu yang sejati, semakin kamu bisa menikmatinya dengan tenang dan penuh syukur. Teman-teman, itu dia video keempat kita. Telah selesai sebuah perjalanan panjang yang saya harap mampu memberi kalian tidak hanya pengetahuan tapi juga perenungan yang bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap menjaga niat yang lurus, dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas setiap ilmu yang kita pelajari hari ini. Saya tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.